Betapa besar Allah itu, mulia dalam kekuasaan, agung melebihi segala sesuatu. Langit menceritakan kemuliaannya, dan cakrawala memberitakan perbuatan tangannya. Hari lepas hari, mereka terus menceritakannya, dan malam lepas malam mereka memberitakannya. Allah menciptakan langit dan bumi. Ia juga membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Allah Maha Pengasih menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya, agar ia dapat memiliki hubungan dengan manusia. Mulanya manusia menghormati dan memuliakan Allah, serta hidup secara harmonis dengannya. Sampai pada suatu hari, iblis mencobai perempuan itu untuk makan buah terlarang. Dan dia juga memberikannya pada laki-laki itu. Sebagai akibatnya, manusia memberontak terhadap Allah dan mengikuti jalannya sendiri. Sebagai upah dosanya ini, manusia terpisah dari Allah dan diusir keluar Taman Eden. Tetapi Allah tetap mengasihi manusia. Ia tidak ingin dipisahkan dari ciptaannya. Namun bagaimanakah Allah menjadi kudus dan sumber keadilan yang sempurna jikalau Ia tidak menghukum dosa? Di dalam kitab sucinya, Allah menyatakan rencananya untuk menyelamatkan dunia dari hukuman. Orang yang pertama kali mengetahui rencana ini adalah Abraham. Abraham adalah orang yang benar. Allah berjanji untuk memberkatinya dan menjadikan keturunannya sebanyak pasir di laut dan bintang di langit. Untuk menguji kesetiaannya, Allah meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya sebagai persembahan kepada Allah. Abraham percaya kepada Allah dan ingin menaatinya. Tapi, ketika ia mengangkat pisau untuk membunuh anaknya, malaikat Tuhan menghentikannya. Malaikat melihat Abraham takut kepada Allah dan ingin menaatinya. Kemudian, Abraham melihat seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Ia mengorbankan domba jantan itu sebagai pengganti anaknya. Demikianlah Allah menunjukkan kepada Abraham bahwa domba atau hewan sejenisnya harus disembelih untuk menutupi dosa sementara waktu. Sampai pada suatu saat, Allah menyediakan kurban yang sempurna untuk membayar dosa manusia. Dosa yang dapat memisahkan manusia dari Allah diganti dengan kurban yang memulihkan hubungan mereka. Kitab suci memberitahukan tentang seseorang yang telah datang dan menjadi kurban yang sempurna untuk semua dosa manusia. Sebagaimana domba jantan menggantikan anak Abraham,
Demikian pula Ia yang datang ini menggantikan manusia sehingga dosanya diampuni. Banyak orang menyebutnya Al-Masih. Ia datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah, sekali untuk selama-lamanya. Para nabi telah memberitahukan banyak hal tentang Al-Masih dengan rinci beratus-ratus tahun sebelum kedatangannya. Nabi Yesaya memberitahukan sebelumnya bahwa kelahirannya merupakan suatu mukjizat. Seorang perawan akan mengandung seorang anak yang dalam pengertian rohani dinamai Anak Allah. Nabi Mika memberitahukan bahwa Al-Masih akan lahir di Betlehem. Sementara Nabi Zakaria memberitahukan bahwa ia akan memasuki Yerusalem dengan menunggang seekor keledai dan dikhianati oleh Yudas, seorang dari para pengikutnya. Nabi Yesaya memberitahukan apa yang akan dilakukan oleh Al-Masih ketika ia datang. Yang diurapi Tuhan akan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat mereka yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertawan, dan memberitahukan tahun rahmat Tuhan kepada umat-Nya. Jadi, siapakah Al-Masih itu? Pada abad pertama datanglah seorang nabi yang disebut Isa. Banyak orang mengatakan, ia adalah seseorang yang dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya. Benarkah demikian? Apakah hidupnya memenuhi nubuatan tentang dia? Adakah Isa lebih besar dari seorang nabi? Berikut ini adalah riwayat hidupnya yang didasarkan pada catatan para saksi mata menurut kitab suci. Agar kita dapat mengerti dan mengambil manfaat dari kehidupan Isa, maka peranan Isa dimainkan oleh seorang aktor, sekalipun tidak ada aktor yang layak memerankannya.